Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Kita terakhir telah membahas tentang bab yakni dzonantu dan saudara-saudaranya. Jadi berarti dengan demikian selesai sudah pembahasan dari penasih ya, alat-alat penasih. Nawasih telah kita selesaikan. Nawasih yakni adalah yakni amil yang merusak hubungan mubtada dan khabar. Maka kita sekarang memasuki bab naat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babun na'ti. Bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi. Adapun na'at itu tabi'un mengikuti ianya na'at lil man'uti kepada man'utnya fi raf'ihi pada rafa'nya man'ut. Nah, jadi na'at di sini dia itu mengikuti man'utnya. Jadi ketika ada na'at ada man'ut. Na'at juga disebut sebagai sifat dan mausufnya itu disebut man'ut. Jadi man'ut disebut mausuf, na'at disebut sifat. Tabi'unil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi, dan nasabnya man'ut. Wa khafdihi, dan khafatnya man'ut. Wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya man'ut. Wa tankirihi, dan nakirohnya man'ut. Nah, jadi na'at itu dia cuma ngikut. Na'at itu dia hanya ngikut saja. Jadi na'at itu ikut kepada man'utnya pada rofaknya. Jadi kalau man'utnya itu rofa, na'atnya ikut rofa. Kalau man'utnya itu nasbi, nasob, maka na'atnya juga nasob. Kalau man'utnya itu jer atau khofat, na'atnya juga jer. Kalau man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya juga ma'rifah. Kalau man'utnya itu nakiroh, na'atnya juga nakiroh. Seperti itu. Jadi jelas ya bahwa di sini na'at itu hanya mengikuti man'utnya. Tinggal kita lihat contohnya. Takulu, contohnya engkau katakan, qama Zaidun al-akila. Qama Zaidun al-akila. Jadi i'rabnya qama fi'il madi, mabni alal fathi. Oke. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Qama itu fi'il madi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Jadi setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang berdiri? Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Jadi di sini pelaku yang berdiri adalah si Zaid. Maka Zaid sebagai pelaku dia harus rofa, tanda rofa'nya dengan dhammah karena dia isi mufrad. Nah, sekarang berikutnya al-akilu. Al-akilu artinya yang berakal. Sekarang siapa yang berakal? Yang berakal adalah si Zaidun. Nah, maka si Zaid dinamakan sebagai man'ut. Dinamakan man'ut atau mausuf yang disifati. Karena al-akil yang berakal itu merupakan kalimat sifat. Berakal itu merupakan sifat. Yang berakal itu kan sifat. Maka al-akil ini dinamakan na'at. Dinamakan na'at. Zaidun dinamakan man'ut. Man'ut adalah sesuatu yang disifati oleh yakni na'at atau sifat. Jadi yang berakal. Kalau ditanya siapa yang berakal? Oh si Zaid gitu. Sekarang kita tinggal terapkan kaidahnya. Tadi kita katakan di sini na'atnya akil, man'utnya si Zaid. Oke, saya atas bawah garisnya biar gampang. Kata penulis, na'at itu ikut kepada man'utnya pada rofaknya. Sekarang kita lihat. Zaid itu rofa atau mansub atau khofat. Zaid rofa. Tahu dari mana rofa? Tanda rofa'nya dengan dhammah. Maka al-akil juga harus ikut rofa. Tanda rofa'nya dengan apa? Dengan dhammah juga. Kenapa kok dengan dhammah? Karena al-akil itu isi mufrad. Isi mufrad. Maka kalau si Zaid mausufnya atau man'utnya itu rofa, dia ikut rofa. Sekarang kalau misalnya si Zaidnya itu mansub gimana? Maka juga berikutnya ikut mansub. Sifatnya juga mansub. Kemudian
ta'rifihi wa tankirihi. Ma'rifah sama nakirohnya harus sama. Sekarang mausufnya si Zaid. Zaid ini ma'rifah atau nakiroh? Nah, di sini masalahnya. Ketika kita menggunakan kitab Jurumiyah, itu susunannya nggak beraturan, saudara sekalian. Jadi di sini kita dihadapkan bab na'at man'ut yang harus memahami ma'rifah dan nakiroh. Tetapi ma'rifah nakiroh itu belum disinggung sama sekali dari awal bab. Nah, karena ma'rifah nakiroh nih, baru kita sebut di sini. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ini pun dia cuman pembahasan yang ma'rifah saja, nggak mendetail gitu. Saya katakan di sini Zaidun, ini dia ma'rifah gitu ya. Jadi teman-teman Zaidun ini ma'rifah. Jangan tanya kenapa. Kalau tanya kenapa karena dia isim alam. Jadi nama orang gitu aja. Zaid itu nama orang. Nama orang itu ma'rifah. Ya, ma'rifah. Kemudian al-akil. Al-akil ini juga ma'rifah. Ma'rifah kenapa? Karena kemasukan alif lam ta'rif. Nih, al. Jadi kalau isim kemasukan alif lam, teman-teman, ini bagi mubtadi ya. Kalau isim kemasukan alif lam maka dia ma'rifah. Contoh masjidun itu dia nakiroh. Kemasukan alif lam al-masjidu. Maka al-masjid itu ma'rifah. Nah, Zaidun ini ma'rifah, al-akilu juga ma'rifah. Jadi mausufnya atau man'utnya itu ma'rifah, al-akil sebagai sifat juga ikut ma'rifah, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. Wa ra'aitu Zaidan al-akila. Dan aku telah melihat akan si Zaid al-akila yang berakal. Sekarang Zaidan dibaca fathah. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Jadi ro'a itu telah melihat. Siapa? Tu, ana, aku yang telah melihat. Apa yang aku lihat? Gitu kan. Pertanyaannya apa yang aku lihat? Yakni si Zaid. Jadi Zaid itu sesuatu yang dilihat atau objek penglihatannya itu si Zaid. Objek dalam bahasa Arab itu dinamakan maf'ulun bih. Maka si Zaidan ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub, ya, dinasobkan. Tanda nasobnya di sini dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena Zaid itu isi mufrad. Maka kita katakan Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu dzahiratu fi akhirih. Nah, sekarang pertanyaan al-akila sama yang berakal. Siapa yang berakal? Si Zaid. Maka al-akila ini sifat bagi si Zaid. Zaid dinamakan mausuf atau man'ut. Kita lihat man'utnya atau mausufnya si Zaid ini mansub kan? Mansub. Maka sifatnya atau naatnya pun harus ikut mansub. Perhatikan al-akila. Kenapa al-akila? Karena dia mansub. Tanda nasub dengan apa? Dengan fathah. Gitu. Kemudian wa marartu bi Zaidinil akili. Dan marartu, aku marartu yakni berjalan ya atau bertemu. Bi Zaidin dengan si Zaid yang al-akili yang berakal. Marartu fi'il dan fa'il. Kemudian dia muta'adi dengan huruf jar bi. Zaidin isi majrur. Kenapa di sini Zaidin? Karena kemasukan huruf jar yakni bi. Oke, bisa dipahami. Nah, kenapa sekarang al-akili? Nah, sama, karena al-akil dia sifat yang berakal. Siapa yang berakal? Si Zaid. Si Zaid. Jadi si Zaid ini kan dia yang berakal. Maka kita lihat si Zaid ini kan sebagai mausuf. Dia majrur. Kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar. Maka sifatnya al-akil juga harus ikutan majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Sekarang saya akan memberikan sedikit tambahan biar teman-teman semakin paham. Kalau sekarang yang disifati itu bukan si Zaid dalam contoh-contoh ini, tapi saya ingin mencontohkan pada ini, ro'aitu Zaidan dan marartu bi Zaidin. Kalau saya ingin mensifati yang berakal itu adalah saya, ana, maka gimana? Kita rubah. Bukan ro'aitu Zaidan al-akila, tapi ro'aitu Zaidan al-akilu. Nah, ini sebenarnya agak jauh. Kenapa sekarang al-akilu? Kenapa bukan al-akila? Karena al-akilu di sini dia berarti bukan sifat bagi si Zaid. Dia bukan sifat bagi Zaid sekarang. Tapi bagi siapa? Bagi tu. Tu ini siapa? Ana. Aku telah melihat si Zaid. Aku adalah yang berakal. Yang berakal siapa? Aku.
gitu. Kenapa domah? Karena tu dia adalah domir, yakni yakni mutasil mabni di atas domah pada mahal rofa sebagai fa'il. Fa'il marfu. Maka al-akil juga ikut marfu. Sama, maror tu bizaidin. Kalau kita ganti al-akilu, maka al-akilu sifat bagi tu ana. Sifat bagi ana, gitu. Karena tu di sini fa'ilnya, fa'il rofa, tanda rofa domah. Di sini mabni domah tapi. Maka al-akil juga harus ikutan rofa, tanda rofa dengan domah gitu. Ini nggak apa-apa kalau nggak paham, nggak apa-apa. Tapi ini untuk mengasah biar tahu perbedaannya. Jadi bahwasannya sifat itu hanya mengikuti apa yang dia sifati. Jadi dia bisa bisa apa? Mansub, bisa marfu ya, bisa majzum bahkan. Dia cuma ikut apa yang disifatin. Dia nggak punya pendirian kalau bahasa kita. Ya. Nah, ini ada ma'rifah nakiroh, kayaknya kita cukupkan dulu. Karena ini ada ma'rifah nakiroh, nanti takutnya jadi panjang. Baik, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Insya Allah, kalau teman-teman belum paham masalah ma'rifah nakiroh, di pertemuan atau di video yang akan datang, insya Allah kita akan bahas apa saja itu yang ma'rifah dan bagaimana yang nakiroh. Biiznillahi ta'ala. Segala kesalahan dan kekeliruan itu datangnya pasti dari diri kami pribadi. Oleh sebab itu kami memohon maaf kepada rekan-rekan sekalian dan kepada Allah lah kami memohon ampun. Dan apabila ada yakni kesalahan yang perlu untuk dibenahi, yakni tolong dengan kelapangan hatinya dari teman-teman semua untuk memberikan kritik ataupun komentar yang sifatnya membangun untuk channel ini. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.